Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ramansyah, NIM 1906-1122. Saya kuliah di Universitas Negeri Padang, jurusan Ekonomi Pembangunan. Saya akan membacakan hasil tugas sejarah pemikiran ekonomi saya yang berjudul Pemikiran Tokoh-tokoh Klasik Lainnya. Yang pertama adalah Thomas Robert Malthus, yaitu pada tahun 1766 sampai tahun 1834. Sesudah Adam Smith, Thomas Malthus dianggap sebagai pemikir klasik yang sangat berjasa dalam pengembangan pemikiran-pemikiran ekonomi. Ia menimba pendidikan di St. John College di Inggris dan melanjutkan ke East India College. Sewaktu ia diangkat menjadi dosen, untuk pertama kalinya ekonomi politik diakui sebagai disiplin ilmu tersendiri. Dari buku-buku yang dibuat Malthus akan terlihat bahwa Malthus termasuk salah satu seorang pengikut Adam Smith, walaupun tidak semua pemikirannya sejalan dengan pemikiran Smith. Di satu pihak, Smith optimis bahwa kesejahteraan umat manusia akan selalu meningkat sebagai dampak positif dari pembagian kerja dan spesialisasi. Sebaliknya, Malthus justru pesimis tentang masa depan umat manusia. Ia mengamati manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia berkembang sesuai dengan deret ukur, sementara itu pertumbuhan produksi makanan hanya meningkat sesuai dengan deret hitung. Karena perkembangan jumlah manusia jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi hasil pertanian, ia meramal akan terjadi malapetaka yang akan menimpa manusia. Berbagai masalah dalam masyarakat akan timbul sebagai akibat adanya tekanan penduduk tersebut. Hal itu dapat menyebabkan tekanan yang berkelanjutan terhadap standar hidup manusia, baik artian ruang maupun output. Anehnya, dalam menghadapi masalah, orang selalu menyalahkan keadaan, tetapi tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri. Malthus menguraikan bahwa satu-satunya cara untuk menghindari dari malapetaka adalah dengan melakukan kontrol atau pengawasan atas pertumbuhan penduduk, atau yang bisa disebut dengan KB, keluarga berencana. Pandangan Malthus di atas oleh sebagian pakar dipandang terlalu pesimis. Dalam kenyataan, produktivitas tenaga kerja meningkat dari tahun ke tahun, dimulai dengan revolusi industri pada abad ke-18 dan terakhir revolusi hijau serta revolusi biru. Kenyataan menunjukkan bahwa kemakmuran masyarakat meningkat dari tahun ke tahun, walaupun ramalan Malthus dinilai berlebihan. Perlu diwaspadai sebab di beberapa negara di Afrika saat ini sering dilanda bencana kelaparan dan dikaitkan dengan teori Malthus. Mungkin saja semua ini merupakan cara alam untuk mengatasi sebuah masalah tersebut. Namun pekerjaannya dalam bidang pasar modal sudah digeluhnya sejak berusia 14 tahun, membuatnya paham tentang dunia ekonomi. James Mill, bapa dari John Stuart Mill, adalah yang berjasa mendorong Ricardo untuk menulis tentang masalah-masalah ekonomi. Ricardo sependapat dengan Smith bahwa labor memegang peran penting dalam perekonomian. Ide yang berasal dari Smith ini kemudian dikembangkan menjadi teori-teori yang harga relatif berdasarkan biaya produksi, yaitu biaya labor menjadi unsur utama di samping biaya kapital. Perbedaan antara Smith dan Ricardo hanya dalam penekanan. Smith lebih menekankan masalah kemakmuran bangsa dan pertumbuhan, sedangkan Ricardo lebih memperhatikan masalah pemerataan pendapatan di antara berbagai golongan di masyarakat. Ricardo mengemukakan beberapa teori, antara lain teori sewa tanah, nilai kerja, upah alami, uang, dan yang paling terkenal adalah teori keuntungan komparatif dari perdagangan internasional. Dalam teori tentang sewa tanah, ia menjelaskan bahwa jenis tanah berbeda-beda, ada yang subur, kurang subur, hingga tidak subur. Bagi Ricardo, yang menentukan tingginya tingkat sewa bukanlah tanah yang paling subur, melainkan tanah marginal, yaitu tanah yang paling tidak subur yang terakhir sekali masuk pasar. Tentang teori nilai kerja dan upah alami, Ricardo menjelaskan bahwa nilai tukar suatu barang ditentukan oleh ongkos yang perlu dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut. Ongkos itu berupa biaya untuk bahan mentah dan upah buruh yang besarnya hanya cukup untuk bertahan hidup bagi buruh yang bersangkutan. Upah ini disebut yaitu upah alami. Ricardo menyimpulkan bahwa yang paling menentukan tingkat harga adalah tingkat upah alami, dan besarnya upah alami ini ditentukan oleh kebiasaan setempat. Teori Ricardo yang terkenal adalah teori keuntungan berbanding. Berdasarkan teori ini, setiap kelompok masyarakat atau negara sebaiknya mengkhususkan diri menghasilkan produk-produk yang dihasilkan lebih efisien,
Selanjutnya, kelebihan produksi atas kebutuhan dapat diperdagangkan. Hasil dapat digunakan untuk membeli barang-barang lain yang tidak dibutuhkan lebih banyak. Ini jauh lebih banyak dibandingkan jika barang-barang tersebut harus dihasilkan. Dengan teori keuntungan berbanding itu, tidak diragukan lagi Ricardo dianggap sebagai arsitek utama perdagangan bebas. Yang ketiga adalah Jean Baptiste Say, yaitu pada tahun 1767 sampai dengan 1832. Say berasal dari Prancis. Ia berasal dari kalangan pengusaha. Keterkaitan dengan pengembangan teori-teori berlangsung pada ia berumur 50 tahun. Ia sangat memuja teori Smith. Sebagai pendukung yang loyal, ia sangat berjasa dalam menyusun dan melakukan kodifikasi terhadap teori Smith secara sistematis. Kontribusi saya yang paling besar terhadap aliran klasik ialah pandangannya yang mengatakan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaan sendiri. Pendapat saya disebut hukum saya, yang didasarkan pada asumsi bahwa nilai produksi selalu sama dengan pendapatan. Dengan dasar asumsi ini, ia menganggap bahwa peningkatan produksi akan selalu diiringi oleh peningkatan pendapatan, yang akhirnya akan diiringi pula oleh peningkatan permintaan. Pendapatan saya bahwa produksi akan selalu menciptakan permintaannya sendiri menjadi pedoman dasar dalam kebijaksanaan ekonomi selama kurun waktu 100 tahun. Selain terkenal dengan hukum supply creates its own demand, saya juga dapat dikatakan sebagai orang pertama yang berbicara tentang entrepreneur. Yang terakhir atau yang keempat adalah John Stuart Mill, yaitu pada tahun 1806 sampai 1873. Kebanyakan pakar ekonomi sepakat bahwa ajaran klasik mencapai puncaknya di tangan Mill. Ia dididik dengan disiplin sangat tinggi. Mill sudah mulai belajar bahasa Latin sejak usianya 3 tahun, dan pada memasuki umur 12 tahun, ia sudah mampu menulis buku tentang sejarah. Dan ketika usianya mencapai 16 tahun, ia telah mengorganisasi sebuah perkumpulan yang disebut dengan Utilitarian Society. Ia banyak menciptakan hasil karya, dan hasil karyanya yang terakhir yaitu Principles of Political Economy, yang dimaksud untuk menyarikan teori ekonomi pada masanya. Buku tersebut adalah versi modern dari buku Adam Smith. Mill juga orang yang pertama mengemukakan ide tentang konsep elastisitas permintaan yang kemudian dikembangkan oleh Marshall. Di tangan Mill, individualisme tidak kasar dan kaku. Mill juga tidak terlalu kaku dengan campur tangan pemerintah. Kalau pakar-pakar sebelumnya menganggap tabu campur tangan pemerintah, dan sedangkan Mill sedikit melonggarkan. Lebih jelasnya, Mill membolehkan campur tangan pemerintah berupa aturan dan kebijakan yang dapat membawa ke arah peningkatan yang lebih baik. Mill dalam buku-buku ajarannya tentang pemikiran ekonomi selalu dimasukkan ke dalam aliran klasik, walaupun akhir hayatnya ia disebut dengan dirinya yaitu sosialis. Sekian hasil resume saya. Jika ada salah janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.